Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi dengan saya di sini, Ridwan Alfarhan, masih di belajar matematika. Yang pada kesempatan kali ini, pada video kali ini akan membahas tentang materi aljabar abstrak, atau lebih tepatnya tentang materi grup faktor ya. Yaitu untuk mata kuliah aljabar abstrak dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nurinda Ramawati MPD. Baiklah, langsung saja untuk materinya grup faktor. Oke. Di sini kita memiliki definisi jika H subgrup normal dari grup G, himpunan koset dari H dalam G adalah grup faktor dari G dan dinotasikan dengan order G terhadap H atau G per H. Order dari grup faktor G terhadap H adalah banyaknya koset-koset dari H dalam G yang dituliskan sebagai berikut. Jadi kita punya rumus di sini. Kita punya order G per H, mutlak order G per H sama dengan mutlak G per H dikalikan dengan mutlak G per mutlak H. Contoh di sini kita punya Z6 yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Z6 terhadap operasi penjumlahan modulo 6 adalah grup abelian dan H sama dengan 0, 2, 4 adalah subgrup. Di sini tentukan grup faktor dari Z6 oleh H, yaitu order Z6 terhadap H. Kita jawab di sini. Langkah pertama adalah kita akan memastikan terlebih dahulu apakah H subgrup normal dari order Z6. Kita buktikan masing-masing ya. Yang pertama kita buktikan koset kiri dari H dalam Z6. Koset kirinya artinya kita hitung koset kirinya dulu. Karena di sini kan untuk Z6 kita punya tadi itu ada 0, 1, 2, 3, 4 dan sampai 5 ya. Jadi kita tambahkan untuk operasi penjumlahan. Kita tambahkan maka hasilnya adalah 0,24 untuk 0 plus H, untuk 1 plus H kita dapatkan 135, untuk plus 2 kita dapatkan 2,4,0, untuk 3 plus H kita dapatkan 3,5,1, untuk 4 plus H kita dapatkan 4,0,2, dan untuk 5 plus H kita dapatkan 5,1,3. Begitu juga dengan koset kanannya ya. Untuk H dari order Z6 kita dapatkan kurang lebih sama seperti koset kirinya. Maka kita peroleh 0 plus H sama dengan H plus 0. Seperti yang bisa kita lihat di sini ya. 0 plus H, H plus 0 itu hasilnya sama. Maka sehingga dapat dipastikan koset kiri dari H dalam Z6 adalah sama dengan koset kanan dari H dalam Z6. Selanjutnya kita akan mencari grup faktor dari order Z6 terhadap H, dan Z6 terhadap H adalah himpunan koset-koset dari H dalam Z6. Sehingga dengan mudah kita peroleh order Z6 terhadap H sama dengan H, 1 plus H. Kita akan membuktikan ya bahwa order Z6 terhadap H merupakan sebuah grup. Kita punya tabel di sini, plus kita punya H dan 1 plus H. Untuk H dengan H menjadi H. H ketemu 1 plus H jadi 1 plus H. Kemudian 1 plus H dengan 1 plus H jadi H. Bisa teman urutkan saja ya, atau pasangkan saja. Caranya seperti ini. Maka di sini kita dapat poin beberapa di sini yang bisa kita jadikan simpulan, yaitu untuk order Z6 per H tertutup terhadap operasi penjumlahan. Seperti yang tadi ya, seperti yang kita lihat di sini, tertutup terhadap operasi penjumlahan. Selanjutnya Z6 dari Z6 per H bersifat asosiatif karena sifat asosiatif pada operasi penjumlahan. Yang selanjutnya ada Z6 per H memiliki elemen identitas yaitu H. Setiap elemen pada Z6H mempunyai inverse yaitu H inverse sama dengan H, dan 1 plus H inverse sama dengan H. Selanjutnya, contoh 6.19 dalam S3 diketahui H sama dengan ada E, kemudian 1,2, kemudian ada 1, 2, 3. Dapatkah kita mendapatkan grup faktor dari H dalam S3?
Nah, kita akan selidiki terlebih dahulu apakah adalah subgrup normal dari S3. Pertama, kita punya S3 sama dengan E, kemudian 2,3, 1,2, 123, 132, dan 13. Oke, perhatikan tabel berikut. Nah, seperti tabel yang tadi ya, bisa kita lihat tabel di sini. Yang pertama ada biner, ini biner dalam operasi dalam pencarian yang tadi. Biner E dengan E hasilnya E, kemudian 1,2 dengan 1,2 hasilnya adalah E besar, kemudian ada 1,2 dan 1,2,3 itu hasilnya 2,3, dan seterusnya. Bisa teman-teman lihat dan pasangkan di sini. Kita dapatkan di sini H tidak tertutup pada operasi biner, sehingga H bukan subgrup normal. Nah, contoh selanjutnya, Z adalah grup abelian dan 3Z adalah subgrup normal dari Z. Dapat ditunjukkan dengan mudah bahwa order Z terhadap 3Z adalah grup faktor dengan Z per 3Z sama dengan 0 plus 3Z, kemudian 1 plus 3Z, dan 2 plus 3Z. Contoh selanjutnya, NZ adalah subgrup normal dari Z untuk setiap N elemen Z positif. Ingat, Z positif. Dapat ditunjukkan bahwa Z per NZ sama dengan 0 plus NZ plus 1 plus NZ plus 2 plus NZ, dan seterusnya sampai dengan N-1 plus NZ. Nah, yang selanjutnya, contoh 2.2. Tentukan grup faktor dari Z4 dikali Z6 terhadap 0,1, dengan 0,1 adalah subgrup siklik dari Z4 kali Z6 yang dibangun oleh 0,1. Nah, kita misalkan di sini H sama dengan 0,1. Maka kita dapatkan ada 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Nah, kemudian Z4 kali Z6 itu sama dengan A, B. Untuk setiap A elemen Z4 dan B elemen Z6. Nah, sehingga di sini Z4 kali Z6 mempunyai 24 elemen. Teman-teman kalikan saja, sehingga semua koset dari H dalam Z4 dan Z6 harus mempunyai 6 elemen, dan Z4 kali Z6 terhadap H harus berorder 4. Maka diperoleh di sini Z4 kali Z6 per H sama dengan 0,0 ditambah H, kemudian 1,0 ditambah H, kemudian 2,0 tambah H, kemudian ada 3,0 ditambah H. Baiklah, di sini ada sedikit quotes. Mathematics is not about number equation, computation, or algorithm. It's about understanding, but unluckily it's hard to understand. Oke, untuk artinya bisa teman-teman cari sendiri. Maaf, intermezzo sebentar di luar dari materi. Yang selanjutnya ada teorema 6.6. Kita punya di sini adalah grup faktor dari grup siklik adalah siklik. Ingat, grup faktor dari sebuah grup siklik maka dapat dipastikan dia adalah sebuah grup siklik juga. Siklik ya. Kita buktikan, misal sebuah grup G adalah grup siklik, maka grup G dapat ditulis dengan G sama dengan A dengan tanda kurung siku ya. Maaf, tanda kurung lancip, sama dengan A pangkat N untuk setiap N elemen Z. Hal ini berarti order G terhadap H dapat dibangun oleh suatu elemen AH, yang mana AH elemen G per H, karena untuk sembarang GH dalam G per H berlaku G sama dengan A pangkat M untuk suatu himpunan bulat M. Kalau tadi pangkat N, sekarang pangkat M. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa GH sama dengan A pangkat M kalikan H sama dengan A pangkat A kali H pangkat M. Nah, terbukti bahwa G terhadap H dibangun oleh elemen oleh G terhadap H. Dengan kata lain, GH adalah siklik. GH dibangun oleh GH sendiri, maka dia otomatis akan siklik juga. Oke, yang selanjutnya teorema 6.7. Jika G grup abelian dari GH, misal AH dan BH, karena G merupakan grup abelian, maka AH dikali BH sama dengan AB dikali H. Ini bisa teman-teman misalkan dengan tanda kurung ya. Artinya bisa dikalikan dengan perkalian pelangi.
Kalau saya menyebutnya itu perkalian pelangi, yaitu A dikali H dan B dikali H, maka sama dengan ini ya. Maka kita dapatkan sama dengan B kali A kali H, itu sama dengan BH kali AH. Nah, terbukti bahwa G per H adalah abelian atau terbuka terhadap operasi pertukaran posisi. Nah, yang selanjutnya ada teorema 6.8. Jika G per H siklik serta setiap elemen di H komutatif dengan semua elemen di G, maka G adalah grup abelian. Jika komutatif maka grup abelian, seperti contoh yang ini ya, komutatif. Atau bahasa mudahnya terbuka terhadap aplikasi atau operasi yang penukaran. Jika posisinya ditukar, hasilnya akan sama saja. AH dikali BH sama dengan BH dikali AH, karena AB dikali H sama dengan BA kali H. Buktinya, karena G terhadap H adalah siklik, maka G terhadap H dinyatakan sebagai G terhadap H sama dengan AH, sama dengan AH pangkat N untuk setiap N elemen Z. Karena AH pangkat N sama dengan A pangkat NH, maka semua koset kiri dari H dalam G berbentuk A pangkat N H. Selanjutnya, ambil sembarang G1 dan G2 dalam G, misal G1 dan G2. Nah, berada dalam satu koset dari G dalam G. Misal G1 dalam ANH dan G2 dalam AMH, ini pangkat N dan ini pangkat M sebagai G1 dan G2-nya untuk suatu bilangan bulat N dan M. Nah, sehingga G1 sama dengan A pangkat NH1 dan G2 sebagai A pangkat MH2. Ini kita dapatkan dari sini tadi ya. Oke, G2 sama dengan A pangkat M kali H2 untuk H1 dan H2 dalam grup H. Maka G1 kali G2 sama dengan A pangkat N H1 dikali A pangkat M H2 sama dengan A pangkat N dikali A pangkat M dikalikan H1 dikalikan H2 sama dengan A pangkat M dikalikan A pangkat N dikali H2 dikali H1 sama dengan A pangkat M H2 dikali A pangkat N H1. Karena operasi ini adalah komutatif, maka terbukti bahwa G adalah grup abelian karena terbuka untuk sifat komutatif di H. Baiklah, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini untuk materi grup faktor. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri untuk video kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting shoot. Wush. Wih, shoot.